Halo teman-teman, saya Fadli dan di video kali ini saya mau cerita kenapa saya memutuskan berhenti ngejar bikin konten setiap hari. Tapi bukan berarti saya berhenti ngonten ya, justru sebaliknya. Saya mulai bangun sistem konten yang bikin saya lebih ringan, lebih konsisten dan ya insya Allah tetap cuan lah ya. Dulu saya mikir biar kelihatan expert maksudnya ya, biar akun rame ya harus ngonten setiap hari, apalagi di Instagram tuh, algoritma, reach, engagement, semua kayak maksa kita posting tiap hari. Iya kan ya? Kan ada istilah namanya budak algoritma tuh, yang menuntut kita ngonten setiap hari gitu biar kebaca algoritma gitu. Ya, ya saya merasakan memang seperti itu sih ya. Jadi kita dipaksa harus kayak memberi makan gitu ya followers kita baik maupun non followers. Biar apa ya? Biar akun kita kebaca. Lu kalau mau sustain di platform gua ya lu ngonten setiap hari. Kayak gitulah ngomongnya si sosmed ini, terutama Instagram ya. BTW saya aktifnya di Instagram aja, kalau sosmed di TikTok tuh tidak terlalu. Dan di thread juga ya. Thread itu kan lebih enak ya. Tidak ada paksaan atau tidak ada kayak keharusan kita bikin konten berupa video. Jadi enak berupa tulisan lah. Tapi makin kesini saya sadar, saya bukan konten kreator yang hidup dari endorse. Saya praktisi digital marketing, saya hidup dari skill, pengalaman, dan ilmu yang dimonetize gitu ya. Bikin sistem dan jual produk digital dari skill, pengalaman, dan ilmu tadi. Apakah posting tiap hari itu salah? Enggak juga teman-teman, tapi buat saya pribadi itu enggak sustainable. Karena kenapa ya? Gini, bikin konten di Instagram itu kita hanya diberikan waktu pendek sekali. Sebelumnya kan 1,5 menit ya, which is itu 90 detik. Kalau sekarang memang diperpanjang katanya 3 menit, 3 menit ya. 3 menit berarti kan 180 detik. Ya 3 menit lah ya. Itu juga buat saya belum cukup, teman-teman, tidak cukup. Nah, beda kalau kita bikin video kayak di YouTube. Kalau di YouTube kan kita bisa lebih panjang, lebih fleksibel, lebih bebas juga sebenarnya ngonten atau bikin video ya. Gini, ini hubungannya dengan authority teman-teman. Dengan bikin video di YouTube itu kan orang bisa lebih lihat kita, penyampaian kita, lalu sedalam apa ilmu kita, informasi yang kita berikan, sehingga orang lebih mudah memutuskan kita memiliki authority apa gitu teman. Jadi tujuannya memang untuk membangun authority ya. Saya tidak menyarankan teman-teman yang konten di sosmed, terutama Instagram, untuk berhenti gitu ya, fokus atau mulai switch ke YouTube. Tapi saya lebih sarankan selain konten di Instagram, ayo konten juga di YouTube, bikin video long. Karena ini sih kalau teman-teman mau ya, kalau mau terbangun selain personal branding, which is itu memang tepatnya di sosmed, terutama Instagram, bangunlah juga authority. Itu sangat memungkinkannya itu di YouTube teman-teman, karena kan kalau di sosmed kita nggak bisa bikin panjang ya teman-teman. Dan lagi kalau menunjukkan authority kita itu memang enaknya di video landscape gini ya, tidak vertikal ke atas. Karena kalau soal masalah video panjang nanti orang bilang kan di TikTok udah bisa bang. Ya udah bisa sih, cuma saya jujur sampai sekarang belum maksimal. Malah saya maunya ya sekarang tuh nggak buka TikTok sih teman-teman, karena ya kalau menurut saya sejahat itu sih algoritmanya ya. Kita disuapin, seolah-olah disuapin terus konten-konten yang FYP. Konten pertama itu aja memang kita salut dengan algoritma TikToknya. Konten pertama saat kita buka TikTok itu pasti kita menarik, seolah-olah dia bisa kayak personalize tuh. Ini Fadli ini saat awal buka TikTok, saya yakin konten yang saya tampilkan di awal itu saat buka TikToknya pasti menarik, sehingga ya bikin kita scroll terus. Saya sekarang lagi mencoba nih teman-teman, buka Instagram itu secukupnya aja lah. Ya mungkin butuh saat posting konten ya, lalu bikin upload story dan ya sekedar balas komen atau DM. Nah kadang tuh setelah itu
terpancing juga lihat konten-konten orang ya atau scroll-scroll, tapi alhamdulillah teman-teman saya kayak ada apa ya? Mungkin karena mencoba ya, memaksakan ya. Ada trigger, oh jangan lama-lama, lu udah kelamaan nih, tadi katanya mau upload story doang, mau upload konten doang, kok tiba-tiba scroll konten-konten gitu kan, malah ke explore dan lain sebagainya. Itu udah ada trigger teman-teman. Jadi ya saya bersyukur sih dari sana sih seenggaknya saya kayak punya apa ya, pengingat, reminder sendiri lah. Oh saya kayaknya udah over nih gitu. Saya juga lihat screen time di HP saya itu Instagram tuh nggak lebih dari 3 jam sehari ya. Ya sebelumnya 5-6 jam teman-teman. Ya karena ya tadi itu menuntut bikin konten setiap hari itu. Nah kalau sekarang udah enggak nih. Alhamdulillah kayak malah sekarang terakhir saya lihat 2,5 jam. Ya semoga bisa 1,5 jam, 1 jam, dan ya udah kita puasa sosmed aja kali ya teman-teman. Itu juga maksud saya ini ya. Mencoba menghindari hal-hal yang tidak berguna lah. Ini untuk menghindari kata orang brain root ya, gitu teman-teman. Nah, kenapa YouTube teman-teman? Karena menurut saya inilah platform paling ideal buat nunjukin kapasitas kita. Di YouTube kita bisa cerita lebih panjang, jelasin strategi, tunjukin dashboard, bikin video tutorial, dan itu semua bikin kita dipercaya ya, bukan sekedar tukang konten, upload posting konten, tapi kita akan diingat orang sebagai praktisi yang ngerti sistem. Tergantung teman-teman bahas apa di video long tersebut atau video YouTube tersebut, gitu. Nah ini yang penting juga, walau fokus bangun sistem konten di YouTube, saya tetap bikin konten di Instagram teman-teman. Karena faktanya gini teman-teman, banyak brand, partner, bahkan calon klien lihatnya ke IG kita dulu, itu untuk meyakinkan mereka apakah orang ini benar-benaran ada, hadir gitu ya di dunia nyata dengan apa, bikin lihat kontennya, konten kesehariannya, dan story teman-teman. Karena kan kalau kita lihat video YouTube itu kita kayak apa ya, itu tuh kayak videonya kan enggak, kadang kita kan menemukan video YouTube itu kayak yang paling cepet aja kayak sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu. Kita nggak tahu nih orang hadir nggak ya, atau nih orang nih masih eksis nggak ya di online. Nah itu untuk meyakinkan itu, kita kan lebih enaknya melihatnya di Instagram kayaknya. Apalagi kalau story-nya hidup tuh. Karena kan story itu 1 kali 24 jam. Saat kita melihat konten orang, akun orang, dan story-nya hidup, itu kan kita lebih yakin, oh ini akun memang aktif nih. Kayak gitu teman-teman. Saya melihatnya kayak gitu ya. Jadi IG kita tetap dirawat, tapi nggak lagi kita bikin sebagai beban lah teman-teman. Karena kan sebenarnya kalau bikin video YouTube kayak gini teman-teman, kan bisa diubah ke vertikal juga, tinggal di cut aja, cut to cut ya. Nah mungkin tantangannya, ini tantangan saya juga untuk bikin video YouTube itu mikirin editingnya kali ya. Kalau sekarang kan saya monolog aja nih, mungkin nanti di editingnya itu saya cobalah berikan b-roll atau footage-nya ya untuk menunjang apa namanya monolog ini atau obrolan ini. Nah sekarang saya mulai dari YouTube. Satu video bisa dipotong jadi banyak teman-teman, reel Instagram, carousel, cuplikan story. Jadi satu konten panjang kayak gini nih bisa jadi kayak 3-5 konten pendek lainnya. Itu yang saya maksud bangun sistem. Tergantung kepadatan materi atau tergantung berapa value atau informasi yang disampaikan di video YouTube atau video longnya sih ya teman-teman. Jadi itu alasan kenapa saya berhenti ngejar konten harian teman-teman dan mulai bangun sistem. Kalau teman-teman pengen tahu gimana cara saya bangun sistem konten, bangun funnel digital sampai jualan produk digital, saya bahas semuanya teman-teman di email newsletter saya, itu gratis. Linknya ada di deskripsi, nanti saya sematkan ya. Ya itu aja teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen kalau relate, dan share ke teman-teman yang lagi kejar konten tiap hari biar nggak burnout-nya sendirian. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.